Dalam film, anak muda biasanya bisa menjadi penggambaran karakter yang lebih dinamis gitu. Jadi kalau ditanya soal konsep remake atau membuat ulang, itu sebenarnya konsep yang sangat biasa dan ada di mana-mana. Vintage tapi kini. Vintage tapi kini gitu. Jadi ini ketika kita membuat sebuah remake, tentunya ada bentuk baru yang ingin kita berikan kepada penonton. Perempuan kan jago multitasking katanya. Ya, enggak. Sepakat. Kita berada di dalam sebuah posisi setelah bergerak selama 30 tahun di dunia film masih bisa melakukan pilihan-pilihan apalagi yang kita mau lakukan gitu. Warna dan statement yang lebih konkret, yang jelas, yang bold gitu tentang generasi mereka melalui film-film yang didistribusikan luas di Indonesia maupun di dunia. Benar sih, suara generasi ya. Jadi suara generasi itu penting dan gairah muda. Komunikasi sih tidak terlalu punya masalah besar ya. Tentunya energi mereka jauh lebih besar dibanding energi kita. Tapi in a way it's in a positive way gitu. Halo, saya Mira Lesmana, salah satu penulis dan produser film Rangga dan Cinta. Saya Riri Riza, sutradara film Rangga dan Cinta. Film kita sekarang sudah siap untuk didistribusikan dan akan mulai tayang di bioskop. Tanggal 2 Oktober 2025. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan pemutaran dunia perdana di Busan International Film Festival untuk film Rangga dan Cinta. Ada yang mau tanyain? Kamu duluan. Enggak. Kamu duluan aja. Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu nggak? Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya? Aku ingin ikuti kata jiwa hati remaja. Aku sedang rindu pada malamku bersamamu. Kalbuku mengerang, norma-norma hilang, yang ada hanya rindu. Aku tak bisa jelaskan mengapa bisa begini. Aku selalu terdengar suara-suara yang merayu, rangkaikan hatiku bersamamu di malam ini. Ku ingin, aku hanya ingin mencintai. Aku hanya ingin dicintai. Walaupun banyak yang menentangku, ku hanya ingin bahagia. Bahagia. Sebenarnya yang menarik dari sejarah perfilman Indonesia, setelah di tahun 90-an dalam sejarahnya terjadi periode yang disebut mati suri, justru penggerak roda perfilman Indonesia untuk kembali ada di layar-layar lebar itu dipegang oleh perempuan. Jadi perempuan sebenarnya mempunyai andil yang sangat besar setelah reformasi majunya perfilman Indonesia. Dan itu menurut saya sangat menarik, mungkin karena perempuan-perempuan ini semua punya passion untuk menyembuhkan gitu ya perfilman Indonesia di masa itu. Dan juga on the contrary, sering banget orang merasa bahwa pasti sulit gitu buat perempuan di masa itu untuk bergerak. Tapi sekali lagi, karena memang banyak perempuan-perempuan yang memulainya, kami sih sebenarnya tidak merasa ada terlalu banyak hambatan ya. Kawan-kawan kami, cowok-cowok yang juga ada di industri, semuanya merasa kita ada di level yang sama gitu. Mungkin setelah beberapa tahun dan industri perfilman Indonesia mulai muncul, justru disitulah challenge mulai berdatangan gitu ya, untuk perempuan-perempuan, karena semakin besar industrinya, semakin terasa kita justru mulai kekurangan perempuan-perempuan yang bisa bergerak
di perfilman. Produser perempuan mungkin lebih atentif, lebih kayak ibu gitu di dalam sebuah produksi. Semuanya dipikirkan untuk memastikan semua bekerja di environment yang baik, yang aman, yang nyaman. Biasanya urusan kecil mulai dari makan sampai jam kerja itu juga kami perhatikan gitu. Dan mungkin juga sampai di tahap-tahap produksi selanjutnya lebih punya perhatian menurut saya dan cukup detail gitu. Perempuan kan jago multitasking katanya. Ya, enggak? Sepakat. Hampir semua produksi kami itu datang dari hati sih. Jadi sulit sekali gitu untuk memikirkan mana yang paling ideal. Karena buat kami semuanya ideal. Buat saya pribadi semuanya kami jalani karena memang itu memang datang dari keinginan pribadi. Dan biasanya saya harus share dengan Riri, dengan teman-teman yang lain. Apakah setuju gitu dengan apa yang mau kita bawa ke layar lebar ini. Dan tapi semua yang saya kerjakan itu benar-benar datang dari keinginan pribadi dan idealisme pribadi. Anak muda sebenarnya menariknya itu pasti mencerminkan sikap yang dinamis gitu ya. Sikap dinamis itu dalam artian berorientasi untuk selalu bergerak gitu, mengubah sesuatu. Dan juga mencerminkan energi yang lebih tepat gitu atau lebih cocok untuk diceritakan lewat gambar dan suara film. Tentu saja kalau pada saat yang sama dia juga akan bicara tentang keadaan kita hari ini dari sudut pandang mereka yang sebenarnya masih sangat potensial untuk diberi dampak atau diubah gitu melalui film. Dalam film, anak muda biasanya bisa menjadi penggambaran karakter yang lebih dinamis gitu. Bisa menggambarkan baik secara visual maupun secara audio itu cermin dari kayak kegairahan dan pergerakan gitu. Itu satu hal yang selalu saya suka. Pada saat yang sama sebenarnya film Indonesia itu bisa dikatakan adalah medium anak muda. Penonton film kebanyakan itu adalah anak muda. Dan sebagai pembuat film, sebenarnya kita juga bisa membayangkan bahwa kalau kita ingin memberikan sebuah inspirasi, aspirasi, atau memberi dampak, lebih bagus kita memberi dampaknya kepada anak-anak atau anak muda. Karena masih banyak ruang untuk melakukan perubahan. Kami menghabiskan waktu cukup banyak baik dalam proses yang sifatnya formal kayak brainstorming atau bahkan sekedar pada saat kami nonton atau mendengarkan sesuatu atau saling berbagi, membaca buku misalnya sesuatu gitu. Ada minat yang sama terhadap hal-hal yang sifatnya kayak seni atau bacaan, tontonan yang selalu menjadi dasar dari proses brainstormingnya. Sehingga pada saat bekerja jadinya tuh banyak yang sangat cair gitu. Kadang-kadang saya merasa produksi film itu adalah produksi yang sangat membutuhkan interaksi yang kuat gitu. Tanggung jawab saya misalnya sebagai sutradara yang sebenarnya sudah dipersiapkan lebih dahulu di dalam konteks skenario maupun produksi oleh produser, oleh Mira gitu. Pada saat yang sama saya juga sering diajak untuk berdiskusi, untuk membicarakan aspek-aspek yang sebenarnya sudah di luar wilayah teritori saya sebagai sutradara. Hampir semua pekerjaan lapangan ya, misalnya meletakkan kamera di mana, membuka adegan seperti apa, itu menjadi tanggung jawab saya ketika berada di lapangan gitu. Kadang-kadang ketika kita menyusunnya ulang di ruang editing, itu adalah sebuah proses yang sangat terbuka melibatkan produser, melibatkan Mira.
Mungkin yang penting itu bahwa film harus punya satu karakteristik apa ya, entah itu namanya tampilan, entah itu namanya peristiwa, momen yang sangat khas. Baik itu yang membuatnya berbeda dengan apa ya, seni-seni yang lain gitu ya. Misalnya kayak teater atau pertunjukan panggung atau bahkan tayangan televisi misalnya. Jadi film itu harus punya daya tarik yang khusus, yang powerful gitu secara visual dan secara suara. Gitu. Karakter-karakter yang ada di dalamnya adalah karakter yang membumi atau nyambung dengan peristiwa atau kehidupan yang kita sedang jalani di keseharian kita gitu ya. Kalau filmnya dari Indonesia, ya nyambung dengan keseharian orang-orang Indonesia misalnya. Terus yang kedua, relevan dengan persoalan kita hari ini. Saya rasa itu yang akan membuat sebuah film bisa lebih berhasil daripada yang lain. Dan itu yang selalu kita ingin capai, membuat film yang relevan. Jadi musik itu memang selalu menjadi bagian penting dari film-film yang kami buat, bahkan sejak awal sekali ya, itu back in 1998 ketika kita merilis film Kuldesak yang menjadi pertanda lahirnya generasi baru perfilman Indonesia pasca reformasi. Jadi musik itu memang sangat dekat dengan kami. Dan saya memang penggemar musikal panggung juga dan juga penggemar film-film musikal. Masa kecil saya juga banyak sekali diwarnai dengan film-film musikal, baik itu dari luar maupun dari Indonesia. Misalnya seperti waktu kecil saya nonton The Sound of Music, tapi saya juga nonton film kayak Sidul Anak Betawi yang Rano Karno waktu itu masih kecil dan menyanyi, lalu ada film-film Cica Kuswoyo. Jadi saya cukup dekat dengan film-film yang bernuansa musikal, tapi juga panggung-panggung musikal. Jadi itu memang udah keinginan dari awal ya. Film pertama kami, Petualangan Sherina, itu juga bentuknya musikal. Itu menandakan bahwa memang kami dekat gitu dengan genre ini. Film Petualangan Sherina misalnya itu juga akhirnya kami bawa ke panggung untuk menjadi musikal panggung Petualangan Sherina bersama Jakarta Movin ya namanya, kelompok anak-anak muda. Lalu film kami Laskar Pelangi. Pernah juga jadi pertunjukan musikal. Jadi pertunjukan musikal untuk 3 tahun ya kami membuat panggung musikal dari film Laskar Pelangi. Dan Ada Padangan Cinta sebenarnya juga sudah kami bayangkan untuk bisa menjadi panggung musikal tadinya gitu. Tapi itu sempat kemudian kami ngobrol lagi, sempat terpikir apa kita bikin serial aja ya gitu, serial musikal. Tapi memang di akhir 2023 kami memutuskan setelah kita membuat film musikal Petualangan Sherina 2, kami putuskan mungkin ini waktunya kita menjadikannya film layar lebar aja, kelahiran kembali dari Ada Apa Dengan Cinta ini. Jadi kalau ditanya soal konsep remake atau membuat ulang, itu sebenarnya konsep yang sangat biasa dan ada di mana-mana, mau itu di Hollywood, di Korea, dimanapun ya, membuat ulang atau melahirkan kembali sebuah karya yang memang sudah mungkin bisa disebut ikonik atau sudah menjadi kesayangan banyak orang dan sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak muda misalnya di saat itu. Nah, untuk khusus Ada Apa Dengan Cinta, ini adalah sebuah film yang cukup fenomenal di masa itu dan bahkan sampai hari ini masih dicintai gitu, terutama oleh para milenial yang tumbuh bersama. Kami juga ingin menandakan bahwa Miles Films yang usianya sekarang sudah 30 tahun, itu juga ingin merayakan kembali. Dan kita juga sempat bikin pameran gitu ya, dan salah satunya ini gitu. Jadi kalau menurut saya ketika kita membuat sebuah remake, tentunya ada bentuk baru yang ingin kita berikan kepada penonton. Khusus untuk Rangga dan Cinta, itu tadi
dia punya genre yang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, dan pemainnya juga semua datang dari generasi hari ini ya, Gen Z muda gitu. Jadi Dan punya sensibilitas baru pasti pasti yang ada akan sensitivitas, feel yang diberikan ke dalam perannya. ya betul. Mungkin pertama-tama ini sebenarnya ketika kita berproses dan memang sejak awal salah satu juga keinginan kami kenapa membuat kembali Ada Penengan Cinta dengan judul Rangga dan Cinta ini, atau kita menyebutnya The Rebirth of Ada Penengan Cinta, itu memang sejak awal kita ingin sekali membawa pemain-pemain atau aktor-aktor baru yang bisa meneruskan aktor-aktor di perfilman Indonesia gitu. Jadi itu memang sudah menjadi salah satu keinginan kami. Dan yang menarik sebenarnya kalau secara karakter kan semuanya sudah tertulis ya, dan film ini kan juga tetap kami setting di tahun 2001 gitu. Tapi karakter-karakter yang tertulis ini sebenarnya sangat universal, juga tidak berarti karakter ini tidak ada di hari ini gitu. Ini adalah karakter-karakter yang bisa kita temui di zaman seperti apapun. Yang menarik tentunya ketika kemudian kami mulai melakukan proses audisi bersama, kami membuka diri untuk bisa mengembrace apa yang bisa, atau sensitivitas apa yang bisa diberikan oleh generasi muda ini gitu ya, dari pemain-pemain baru ini. Dan kita membuka diri artinya bahkan skenario itu kadang-kadang dalam prosesnya juga kita adjust untuk menyesuaikan dengan sensitivitas mereka, dengan cara mereka membawakan diri, mungkin kurang lebih gitu ya. Dan ini musikal ya, jadi kemampuan mereka itu juga lebih dituntut dalam range yang lebih luas gitu. Yeah. Selain tentu saja mereka harus paham karakter dan kemudian mencoba mencari pengalaman mereka untuk dihidupkan dalam karakter itu, tapi mereka juga harus bisa mengartikulasikannya dalam nyanyian dan tari tentu saja, karena it's a musical. Dan itu satu hal yang pasti memberi rasa yang berbeda dari setiap tokoh-tokohnya. Rangga yang dimainkan oleh El Putra tentu saja berbeda dengan Rangga yang dulu dipotret oleh Nicholas Saputra gitu. Dia akan punya kayak kayak cara-cara berekspresi yang khusus, karena kita bisa lihat dia menyuarakan perasaannya gitu. Dia melantunkan perasaannya, dan itu satu hal yang pasti berbeda dengan Rangga yang kita kenal dari film Ada Penengan Cinta, dan begitu juga dengan Tokoh Cinta. Komunikasi sih tidak terlalu punya masalah besar ya. Tentunya energi mereka jauh lebih besar dibanding energi kita. Tapi in a way it's in a positive way gitu. Mereka bisa memberikan energi mereka gitu. Kita juga menyerap energi yang bisa mereka berikan. Dan kita melalui proses yang cukup panjang. Ya, ada persiapan yang dijalankan, ada workshop tentang perannya, ada workshop tentang dunia ceritanya. Kemudian habis itu kita menjalankan latihan kayak rehearsal dan reading yang cukup diupayakan berulang. Tujuannya apa? Tentu saja untuk memahami betul situasinya, tapi juga menciptakan pola kerja gitu di antara kami gitu. Ketika semuanya berjalan, sepertinya sudah tidak terlalu ada problem yang nyata gitu. Hampir semuanya sudah sangat cair, karena sangat sudah blending dekat gitu. Jadi kayak keluarga gitu. Pasti ada bukan beban nostalgia, pasti ada elemen di mana kami membuatnya dengan perasaan bahwa ini adalah sesuatu yang lingering dari sebuah film yang sudah kuat sebelumnya. Dan juga film ini settingnya tetap 2001, tetap bicara tentang sebuah periode Indonesia yang sebenarnya sangat menarik gitu ya. Di masa itu Indonesia yang baru berubah, kayak mental kita terhadap perubahan itu baru muncul gitu, sehingga banyak pertanyaan. Tapi pada saat yang sama film ini menurut saya tetap didesain gitu untuk sebuah film yang
yang biasanya kita nyebutnya tuh film kontemporer gitu, film yang sebenarnya melintas batas waktu gitu. Ada emosi-emosi yang akan bisa menyentuh semua lapisan usia, terutama mereka yang seusia dengan karakter yang tergambar di dalam film gitu. Karena itu adalah persoalan-persoalan kayak menemukan sesuatu yang baru dan perasaan deg-degan kita gitu. Hal-hal yang kita tidak mengerti yang kadang-kadang terjadi di dalam diri kita gitu ya. Itu coming of age problem gitu. Nah, itu sesuatu yang pastinya baru untuk setiap masa. Ya. Dan kita juga nggak terlalu khawatir sih dengan elemen nostalgia gitu, bahwa pasti mereka yang dulu menonton Ada Apa Dengan Cinta dan kemudian menyaksikan Rangga dan Cinta, tidak mungkin nostalgia itu tidak muncul karena karakter-karakternya pasti familiar untuk mereka. Lagu-lagunya apalagi itu juga sangat melekat gitu. Jadi ini justru momen yang bisa menjadi momen yang sangat menyenangkan antara milenial dan Gen Z muda ini untuk bisa bersama-sama menikmati sebuah film. Mungkin yang satu adalah nostalgia, yang satu mungkin sebuah pengalaman baru gitu. Sehingga kita sebenarnya juga nggak terlalu ingin mengkotak-kotakan generasi ini gitu ya. Ini film yang bisa dinikmati oleh semua yang pernah merasakan masa remaja itu gitu. Yang mungkin untuk yang belum SMA itu juga bisa, artinya mereka bisa mengantisipasi momen-momen nanti di ketika mereka memasuki masa remaja SMA. Buat yang SMA ini menjadi sesuatu yang sangat relevan buat mereka, dan buat mereka yang dulu pernah SMA ini bisa menjadi sebuah momen nostalgia gitu. Kayaknya ada juga kayak sekarang kecenderungan kayak di dunia seni juga ya, itu kayak mengerjakan sebuah konsep yang sudah klasik gitu, tapi dengan teknik-teknik yang baru gitu. Film itu sebuah kerja kolaboratif gitu. Saya di film ini misalnya bekerja dengan sinematografer yang datang dari generasi yang lebih muda. Jadi pendekatan teknisnya juga tiba-tiba dia memberikan sebuah pendekatan yang baru gitu. Dan itu yang menurut saya jadi sangat menarik gitu. Dan pasti ada kebaruannya jadinya. Sebenarnya kebanyakan orang melihat sukses itu dalam bentuk angka-angka gitu ya. Misalnya angka penonton yang besar atau penghasilan profit yang tinggi, atau bagaimana film itu direspons luas gitu oleh masyarakat. Tapi kalau buat kami, sukses itu beyond itu semua gitu. Sukses itu ketika kita sudah mengalami berbagai macam selama 30 tahun ini ya. Ada film yang sangat berhasil, ada film yang mungkin suksesnya justru di luar Indonesia, di festival-festival film misalnya. Atau film-film yang juga tidak terlalu direspons, tapi kami tetap membuatnya karena kami mempunyai pasar yang spesifik gitu. Jadi setiap film yang kami buat selalu punya unsur sukses buat kami. Apa itu sukses? Berarti ada pelajaran yang kami dapat, ada proses bekerja yang baru misalnya yang kami temui, atau ada juga momen menemukan penonton-penonton baru yang sebelumnya tidak ada di film kita yang lain gitu. Jadi menurut saya pribadi sih sukses itu bisa tetap bertahan sampai 30 tahun dan di saat yang sama juga bisa terus belajar gitu. Misalnya kayak di film Rangga dan Cinta ini, kita kan berinteraksi lagi dengan generasi yang sebenarnya jarak gapnya cukup jauh gitu dari kami semua. Tapi kami juga menyerap energi itu, kami juga belajar banyak dari bagaimana cara mereka berpikir, bekerja, dan itu selalu menarik buat kami gitu. Dan itu juga sebuah perjalanan sukses, bahkan kegagalan pun sebenarnya bagian dari pelajaran itu kan. Jadi buat kami sukses itu tidak semata penonton yang banyak sekali maupun angka-angka profit dan lain sebagainya ya. Tapi tentu ketika film itu direspons dengan baik oleh masyarakat luas dan mereka bisa kemudian terkonek dengan baik dengan film-film kami atau apa yang ingin kami sampaikan juga
sesuai dengan yang sedang mereka butuhkan, itu juga tentunya perasaan yang luar biasa sekali. Iya, kalau saya mungkin perlu menambahkan, intinya kita masih bisa mengambil pilihan-pilihan. Kita berada di dalam sebuah posisi setelah bergerak selama 30 tahun di dunia film masih bisa melakukan pilihan-pilihan apalagi yang kita mau lakukan gitu. Masih ada kemerdekaan itu. Kemerdekaan intinya gitu. Dan yang kedua, kita masih bisa melihat karya-karya yang lalu dengan rasa bangga gitu. Jadi yang menarik sebenarnya lagu-lagu yang ada dulu di film Ada Apa Dengan Cinta. Yang pertama yang merupakan background dari dunia cerita Ada Apa Dengan Cinta. Itu sebenarnya juga salah satu sumber inspirasi untuk membuat skenario Rangga dan Cinta. Jadi lirik-lirik yang tertulis di lagu-lagu yang ada di film Ada Apa Dengan Cinta sekarang menjadi dialog atau suara dari para karakter gitu. Jadi menjadi bagian yang justru cukup sentral dalam skenario. Jadi tidak sekedar hanya menjadi musik soundtrack yang kita dengarkan sebagai lagu-lagu lagu-lagu pendamping adegan, tapi dia benar-benar menjadi adegan itu sendiri gitu. Jadi ada 9 lagu dari album Ada Apa Dengan Cinta yang sekarang menjadi suara hati karakter-karakter yang ada di film ini. Dan tentunya akan ada lagu-lagu baru juga. Kita sebenarnya punya 2 lagu baru yang dibuat tambahan juga oleh Melly supaya dunia nadanya juga masih menyatu. Saya ikut membantu membuat lirik dari 3 lagu baru tersebut. Jadi ada 2 lagu baru dan ada 1 lagu tema, theme song yang sebenarnya sudah kita rilis dibawakan oleh Eva Celia dan Bilal Indrajaya. Sebenarnya juga yang paling menarik adalah bagaimana lagu-lagu ini di rearrange dalam pendekatan yang sangat kini gitu. Maksudnya Vintage tapi kini. Vintage gitu. Tapi kini gitu. Jadi ini satu hal yang kalau saya pikir adalah inspirasi buat semua elemen, termasuk apa yang kita lihat di layar juga gitu. Jadi yang mungkin akan menjadi daya tarik dan mudah-mudahan menjadi satu kegembiraan buat penonton. Kita udah punya 2 lagu yang kita rilis di SP di digital platform. Semua di digital platform. Yang pertama adalah lagu dari Eva Celia dan Bilal Indrajaya yang berjudul Rangga Cinta, yang merupakan theme song ya gitu. Jadi lagu tema untuk menggambarkan dunia Rangga dan Cinta. Tapi kita juga baru saja merilis lagu Aku Ingin Mencintai dan Dicintai yang adalah lagu dari album sebelumnya, tapi kali ini sudah bisa didengarkan bagaimana itu menjadi suara hatinya Cinta gitu, dinyanyikan oleh Lea, dan aransemennya juga sudah bisa dirasakan. Jadi dia punya vibe disco vintage tapi juga tetap sangat kekinian gitu, sangat fresh. Jadi itu buat dicicipi dulu, nanti tentunya akan kita rilis full albumnya juga. Dalam melihat perkembangan dunia perfilman, menurut saya harus dilihat dari 2 sisi gitu, bahwa ada bagian di film yang sangat penting yang sifatnya adalah cultural gitu, bahwa dia merupakan film-film yang memang menjadi bagian dari sejarah Indonesia, menjadi bagian di mana kita menceritakan kehidupan Indonesia dan di mana kita juga merayakan our culture gitu. Kemudian ada bentuk-bentuk yang juga misalnya menurut saya penting untuk ada di perfilman Indonesia. Misalnya seperti film anak-anak, film animasi yang memang belum besar gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah bagian-bagian yang harus selalu bisa didukung. Tetapi di sisi lain ada yang sebenarnya justru perlu dibiarkan tumbuh secara mandiri tanpa dihalangi oleh berbagai birokrasi gitu, atau
aturan-aturan, karena aturan-aturan ini justru akan mengekang berjalannya industri gitu. Jadi sebenarnya ada dua sisi melihatnya, bahwa secara cultural dia perlu untuk diprotek, tetapi secara industri sebenarnya dia bentuknya lebih membantu misalnya persoalan pajak gitu ya, dan hal-hal yang sifatnya seperti itu gitu, supaya kerja di industrinya ini bisa sehat. Di berbagai negara sebenarnya seperti Perancis dan Korea Selatan itu adalah dua negara yang bisa menjadi contoh luar biasa di mana negara ikut serta dan membantu pada porsinya gitu. Dan kita juga sering sebenarnya berdialog bahkan dari awal reformasi ya. Sejak Departemen Penerangan, dulu kita kan punya yang namanya Departemen Penerangan itu ditiadakan. Dan kita belajar banyak baik dari Korea Selatan maupun dari Perancis. Kita share apa yang biasanya mereka lakukan, dan itulah yang terus kita coba perjuangkan gitu. Itu dua sisi untuk negara, di mana negara ikut serta gitu ya. Tetapi di saat yang sama menurut saya di sisi lain tentunya para pelaku industri di perfilman Indonesia harus juga memberdayakan dirinya dan memastikan untuk proses-proses yang terbaik gitu untuk orang-orang yang bekerja di dalamnya, menciptakan ruang kerja yang aman, menciptakan ruang kerja yang nyaman, proses produksi yang baik, sehingga semuanya bisa tumbuh dengan sehat gitu bersama-sama. Kalau saya bisa tambahkan, sebenarnya saya melihat Indonesia ini begitu luas dan kaya gitu ya. Sebenarnya kita mungkin harus juga mengupayakan bahwa segala sesuatunya itu jangan terlalu tersentralisasi di Jakarta gitu. Jadi beberapa kota-kota lain itu misalnya dalam konteks film gitu sebenarnya bisa punya semacam support sistemnya sendiri yang memungkinkan dua hal. Nomor satu, mengembrace pertumbuhan film secara ekonomi yang berdampak gitu ya, dengan memfasilitasi produksi besar bisa terjadi di sekian banyak tempat di seluruh Indonesia, dan juga memberi ruang supaya karakteristik film, karakteristik budaya pop lain, desain, musik itu dari setiap daerah itu juga punya tempat untuk semakin besar gitu dan semakin tumbuh gitu. Mungkin kalau dari saya untuk perempuan-perempuan yang ingin menjadi produser tidak perlu merasa bahwa dunia perfilman adalah bukan tempat mereka, karena ada banyak sekali produser-produser perempuan di perfilman kita. Dan justru menurut saya industri perfilman sangat membutuhkan. Saya percaya banget bahwa perempuan itu selalu bisa membalance. Saya merasa bahwa perempuan itu secara naluri pasti punya insting mother gitu, ibu gitu. Kita bisa melihat perempuan-perempuan yang sudah menjadi produser punya kepekaan khusus untuk membuat film-film tentang anak-anak gitu ya, tentang tema-tema yang juga sensitif untuk keluarga misalnya. Dan ini kebanyakan perempuan punya keinginan-keinginan lain gitu dalam memproduksi. Tapi tentunya ini tidak mengesampingkan semua laki-laki yang ada di dunia perfilman, karena balance ini justru yang menurut saya menjadi penting ya. Karena kalau perempuan semua juga menurut saya bisa chaos juga ya. Gitu. Kalau cowok semua bisa chaos, kalau perempuan semua bisa chaos. Jadi gender balance buat saya itu penting gitu. Gitu nggak? Yes, sepakat. kita mungkin perlu lebih banyak suara generasi yang baru gitu di dalam film-film komersial. Jadi film-film komersial itu maksudnya film-film yang memang dirancang untuk didistribusikan secara luas,
dipublikasikan dengan terencana dan baik gitu, dan menggambarkan spirit anak muda yang real dan digarap dengan baik gitu. Anak-anak muda generasi baru sinema Indonesia mungkin yang berusia di tengah 20-an seperti kami mulai dulu di tahun 90-an itu punya banyak peluang untuk memberikan warna dan statement yang lebih konkret, yang jelas, yang bold gitu tentang generasi mereka melalui film-film yang didistribusikan luas di Indonesia maupun di dunia. Itu benar sih, suara generasi ya. Jadi suara generasi itu penting. Dan gairah muda. Terima kasih sudah menonton kami di Pensi Power. Mau ngingetin jangan lupa di tanggal 21 September akan ada kolaborasi asik banget antara Kala dan Rangga Cinta hadir di Jakarta Fashion Nation di Senayan City. Dan jangan lupa nonton film Rangga dan Cinta di bioskop tanggal 2 Oktober 2025. Sampai jumpa di bioskop.